Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di perkuliahan matematika. Kali ini kita akan membahas materi turunan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah bagian terakhir dari bab turunan, yaitu tentang aplikasi atau penerapan dari turunan. Aplikasi turunan itu sangat banyak, dan yang akan dibahas di sini tidak semua. Yang akan dibahas di sini hanya ada beberapa saja. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Ya. Sebelum kita masuk ke rumus untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal, ya, kita review dulu atau kita ingat dulu apa itu tentang garis singgung dan garis normal. Ya, jadi di sini apabila sebuah kurva disinggung oleh sebuah garis, seperti ini gambarannya, maka garis tersebut akan menyinggung kurva di satu titik. Garis ini memiliki kemiringan garis atau kita sebut dengan gradien. Gradien ini atau koefisien arah kita simbolkan dengan M. Ya, ini yang kita sebut dengan garis singgung. Ya, garis lurus atau yang tidak punya kemiringan, maka gradiennya atau M-nya sama dengan 0. Kemudian, apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus pada garis singgung kurva. Ya, berarti dia itu tegak lurus dengan garis singgung kurva. Seperti ini ya. Nah, ya, ini adalah garis normal. Ya. Langkah-langkah untuk mencari garis singgung dan garis normal adalah yang pertama, tentukanlah titik singgungnya. Kemudian tentukan gradiennya. Nah, gradien garis adalah turunan pertama dari fungsi kurva yang disinggung atau f aksen x. Kemudian setelah itu kita tentukan garis singgung dengan rumus y min y0 sama dengan m kali x min x0, di mana x0 dan y0 adalah titik singgung. Kemudian garis normal juga sama, bedanya hanya di sini saja. Kenapa ini seperti ini? Karena kedua garis ini tegak lurus. Sedangkan gradien garis yang tegak lurus adalah apabila dikalikan hasilnya min 1. Sehingga apabila kita mau mencari M2, maka cara mencarinya adalah dengan min 1 per M1. Ya. Jadi cukup mudah untuk mencari garis singgung dan garis normal hanya dengan memasukkan gradiennya dan titik singgungnya, kemudian nanti kita akan mendapatkan persamaannya. Ya, ini adalah contoh untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6 di 2,6. Ya, pertama, untuk mencari gradiennya, kita turunkan dulu fungsi y-nya, sehingga menjadi seperti ini. Ya. Kemudian setelah diturunkan, di sini terdapat variabel x. Untuk menghilangkan variabel x, berarti kita substitusikan titik singgung, yaitu nilai x yang sama dengan 2 ke sini. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 4. Setelah itu tinggal kita masukkan ke rumusnya. Y min y0 sama dengan M kali x min x0. Ya, tinggal dimasukkan saja, di mana y0-nya adalah 6. 6 itu didapat dari sumbu y 2,6. Kemudian gradiennya 4, x min x0, x0-nya adalah 2. Kemudian tinggal dikalikan saja, y min 6 sama dengan 4x min 8. Ya, y sama dengan 4x min 8. Ya, kemudian min 6-nya pindah ruas sehingga hasilnya adalah negatif 2. Y sama dengan 4x min 2. Kemudian untuk persamaan garis normal juga sama. Ya, tinggal menggunakan rumusnya saja, min 1/4x plus 2. Kemudian min 6-nya pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, silahkan kerjakan latihan 1 dan latihan 2.
Kemudian aplikasi turunan berikutnya yang akan dibahas di sini adalah untuk menentukan keadaan fungsi menaik dan fungsi menurun. Ya. Fungsi Y sama dengan fx monoton naik jika f aksen x lebih dari 0. Sebaliknya, dia akan turun jika f aksen x kurang dari 0. Kemudian, nilai stasioner. Apabila fungsinya tidak naik dan tidak turun, maka dia dianggap dalam keadaan stasioner. Sehingga f aksen x sama dengan 0. Dan titik x, y merupakan nilai stasioner. Gambarannya adalah seperti ini. Misalkan di sini ada fungsi. Ini sumbu x, kemudian ini sumbu y. Ya, fungsi ini akan pada suatu saat dia akan naik, dia juga akan turun. Ya, misalkan ini turun ya, ini fungsi dalam keadaan turun. Kita bisa tahu turunnya itu ketika interval berapa, ketika interval x-nya itu berapa, gitu. Jadi dia itu turun ketika interval x-nya itu berapa sih? Ini bisa dihitung dengan menggunakan turunan, ya. Kemudian ketika dia tidak naik dan tidak turun atau stasioner, ya, berarti kondisinya f aksen x sama dengan 0. Kita bisa mencari titik x-nya juga, ya. Ini yang kita sebut dengan titik minimum dan titik maksimum, ya. Apabila dia paling bawah, berarti dia titik minimum. Apabila nanti kondisinya paling atas, berarti dia titik maksimum. Kemudian, ketika dia naik, kita juga bisa menghitung interval x-nya itu naiknya ketika berapa sampai berapa dengan menggunakan f aksen x lebih dari 0. Ketika nanti diturunkan fungsinya, maka kita akan mendapatkan pertidaksamaan dari bentuk fungsi turunan pertama dari kurvanya. Kemudian tinggal dihitung nanti interval x-nya berapa. Nah, jadi kita nanti tahu posisinya ketika fungsinya turun, intervalnya x-nya tuh di antara berapa sampai berapa, ketika naik di interval berapa sampai berapa. Begitu pula ketika stasioner. Ya, jenis-jenis titik stasioner yang pertama adalah titik balik minimum, titik balik maksimum, dan titik balik belok. Ya, titik balik minimum ketika f double x aksennya itu lebih dari 0, ya. Jadi f double aksen x-nya lebih dari 0. Kemudian kalau maksimum f double aksen x-nya kurang dari 0, kemudian apabila f double aksen x-nya itu sama dengan 0, maka dia merupakan titik balik belok. Kalau titik belok berarti kemungkinannya dia fungsinya itu seperti ini ya, jadi ada perbelokan gitu di fungsinya. Kalau ini kan fungsi kuadrat ya, kalau titik balik belok itu biasanya untuk fungsi pangkat 3, keempat, dan seterusnya. Oke, kemudian contohnya, ini adalah yang saya berikan contoh yang sederhana. Ya, diketahui Y sama dengan 100 min 5P kuadrat. Tentukan nilai P agar fungsi maksimum. Ya. Agar fungsi maksimum berarti maksudnya adalah ini ya, dari stasioner. Jadi stasioner itu ada yang maksimum, ada yang minimum. Ini max ya, bisa maksimum, bisa minimum. Ya, bisa juga titik balik belok ya. Ya, jadi kita gunakan yang ketiga ini. F double aksen x sama dengan 0. Maksimum juga f double x sama dengan 0, minimum juga seperti itu. Ya, jadi kita gunakan yang stasioner ya. Ya, dia stasioner, fungsinya stasioner ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti Y aksen sama dengan 0. Sehingga kita turunkan fungsinya menjadi 100 min 25P. Min 10P, mohon maaf. 100 dikurangi 10P sama dengan 0. Ya, pertanyaannya adalah tentukan nilai P agar fungsi maksimum. Oke, ini adalah fungsi ketika maksimum, ya, atau keadaan stasioner ya. Stasionernya fungsi ini adalah nilai maksimum ya. Jadi stasioner itu ada 3 tadi ya, maksimum, minimum, dan titik belok. Kalau pangkatnya pangkat 2, berarti dia hanya punya maksimum dan minimum saja, tidak punya titik belok.
kecuali kalau nanti pangkatnya di atas 2. Ada kemungkinan dia punya titik belok. Ya, sehingga di sini kalau pertanyaannya maksimum, berarti stasionernya kita anggap maksimum. Y aksen sama dengan 0, 100 min 10P sama dengan 0, berarti 100 sama dengan 10P. P sama dengan 10. Ya. Jadi sudah ketemu nilai P agar fungsinya maksimum adalah 10. Jadi nilai terbesar P adalah 10. Ketika kita memasukkan nilai 10 ke fungsi Y, maka nilainya paling besar. Maka nilai Y itu menjadi paling besar, begitu ya. Ya, jadi cukup mudah, tinggal diturunkan, kemudian tinggal dicari saja P-nya berapa. Selanjutnya, contoh 2. Diketahui Y sama dengan 2Q kuadrat min 18Q. Ya, kalau ini pertanyaannya adalah tentukan nilai minimum atau maksimum dari fungsi tersebut. Kalau yang tadi kita hanya menentukan nilai P-nya saja atau nilai variabelnya agar menjadi maksimum. Kalau ini adalah menentukan nilai minimum atau maksimumnya. Ya, caranya sama, kita turunkan dulu fungsi pertamanya. Ya, Y aksen sama dengan 0. Kemudian di sini sudah dihitung ya, diperoleh maka Q sama dengan 18/4 sama dengan 9/2. Jadi kita mendapatkan nilai Q ketika dia maksimum atau minimum adalah 9/2. Di sini pertanyaannya adalah belum ditentukan ini minimum atau maksimum. Ya, untuk memeriksa apakah dia nilainya minimum atau maksimum, berarti kita gunakan turunan kedua. Ya, turunan kedua berarti kita turunkan lagi fungsi pertamanya 4Q min 18, kemudian kita turunkan lagi Y double aksen sama dengan 4. Ya, ternyata Y double aksen sama dengan 4, nilainya lebih dari 0. Ya, apabila turunan kedua dari fungsinya lebih dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum. Bisa dicek di teori sebelumnya ya. Ya, sehingga nilainya adalah nilai minimum, bukan maksimum. Ya, berarti nilai minimum dari fungsi ini adalah kita masukkan 9/2 ke persamaan ini. Ya. Berarti 2 kali 9/2 kuadrat min 18 kali 9/2. Diperoleh hasilnya adalah min 81/2. Jadi nilai minimum dari fungsi Y adalah negatif 81/2. Sedangkan dia nilainya minimum ketika Q-nya sama dengan 9/2. Ya, ingat kalau turunan kedua dari fungsi yang lebih dari 0 maka nilainya minimum. Sedangkan apabila turunan kedua dari fungsinya kurang dari 0, maka nilai titik baliknya adalah nilai maksimum. Oke, begitu saja untuk aplikasi turunan yang akan dibahas di sini. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi turunan ya, untuk mencari keuntungan maksimum, untuk mencari kecepatan maksimum, percepatan dan seterusnya. Tapi tidak dibahas di sini. Kita cari yang penting saja atau inti-intinya saja, begitu ya. Ya, untuk lebih memahamkan kalian tentang materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Diketahui Y sama dengan min 20P plus 4P kuadrat. Tentukan nilai minimum atau maksimum dari fungsi tersebut. Ya, selamat mengerjakan dan semoga bermanfaat bagi yang menyimak dan belajar dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.